Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur juga saudara kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu kita percaya juga dengan berkat Tuhan yang baru yang disiapkan Tuhan untuk kita nikmati hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu saudara, baiklah kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kekuatan dan tuntunan Tuhan sehingga kita bisa berjalan bersama Tuhan menikmati semua berkat yang disiapkan bagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang kami nikmati pagi ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menjaga melindungi kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan kembali menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat firman-Nya, yang saya siapkan satu ayat dari kitab Yesaya pasal yang ke-29 saudara, ayat yang ke-13. Mari kita mempersiapkan hati. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita renungkan pagi ini. Saya akan bacakan untuk kita. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini ayat yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Tentu topik yang akan kita renungkan saudara, hidup dalam ibadah yang formalitas. Saya yakin saudara bisa menangkap maksud Tuhan lewat renungan kita pada pagi hari ini sebagai bentuk introspeksi bagi kita. Bagaimana sebenarnya ibadah kita di hadapan Tuhan saudara. Lim Hau Yong saudara, dia pernah berkata demikian. Ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, betapapun pendeknya, jauh lebih berharga di mata Allah ketimbang ibadah lahiriah yang panjang tetapi tanpa hati. Ini luar biasa saudara. Jadi mari kita coba koreksi pagi ini, sejauh mana sebenarnya nilai ibadah kita di hadapan Tuhan. Dikisahkan saudara bahwa suatu ketika seorang laki-laki yang didampingi oleh seorang malaikat, mereka bersama-sama pergi beribadah ke sebuah gereja. Ya, dalam ibadah gereja itu mereka menemukan ada begitu banyak orang yang datang beribadah di gereja tersebut, sehingga saudaraku hampir-hampir mereka tidak mendapatkan tempat. Namun mereka menemukan tempat untuk mereka bisa duduk di gereja itu beribadah pada saat itu. Tetapi saudara, hal yang aneh sedang terjadi dalam ibadah itu. Sepanjang ibadah itu berlangsung, mereka memperhatikan, mereka coba melihat bagaimana sebenarnya kualitas ibadah itu. Bersama dengan malaikat itu mereka disuguhkan sebuah ibadah yang aneh pada saat itu. Mengapa dikatakan aneh saudara? Karena ketika ibadah dimulai, pemain musik ya mereka mencoba untuk memainkan musiknya, dan memang mereka begitu bersemangat memainkan musiknya. Namun yang aneh tadi yaitu tidak sedikit pun suara musik keluar dari alat-alat musik yang mereka mainkan itu. Tidak ada suaranya saudara. Padahal mereka sudah begitu semangat memainkan musik itu, tetapi musik tanpa suara. Demikian ketika jemaat menaikkan lagu-lagu pujian, bibir mereka memang bergerak-gerak, mereka memang memuji Tuhan dengan bibir mereka, tetapi tidak sepatah kata pun yang terdengar dari mulut orang atau jemaat yang bernyanyi pada saat itu. Dan pada saat pendeta naik ke mimbar juga untuk berkhotbah, ketika firman Tuhan dibacakan oleh pendeta tersebut, namun yang aneh, tidak sedikit pun kedengaran suara dari pendeta yang sedang membaca firman Tuhan itu saudara. Jemaat juga pada saat itu berdoa mengikuti doa pendetanya, tetapi sekali lagi tetap tidak ada suara yang terdengar ketika mereka berdoa. Dan segala
kegiatan yang dilakukan dalam ibadah tersebut, saudaraku, walaupun kelihatannya riuh, gembira, riang, namun laki-laki dan malaikat itu menyaksikan bahwa mereka tetap tidak mendengar sedikit pun suara saat ibadah itu, selama ibadah itu berlangsung. Oleh karena merasa penasaran, saudara, laki-laki itu pun menoleh kepada malaikat yang mendampinginya dan dia bertanya kepada malaikat itu, "Apa arti semua ini?" Dia katakan, saudara, "Saya melihat sebuah ibadah sedang berlangsung seperti biasa, namun saya tidak mendengar suara apapun dalam ibadah ini." Itulah yang ditanyakan oleh laki-laki itu kepada malaikat yang mendampinginya. Lalu malaikat itu pun menjawab laki-laki, dia katakan, saudara, "Engkau tidak mendengar apa-apa dalam ibadah ini karena engkau melihat kebaktian ini seperti Allah telah melihatnya." Dia katakan, saudara, memang mereka ini beribadah, tetapi mereka melakukan ibadah itu tidak dengan sepenuh hati mereka, sehingga Allah tidak mendengar apa-apa dari ibadah yang mereka lakukan itu. Karena sesungguhnya Allah hanya mendengar ibadah yang keluar dari hati yang tulus, ya, yang murni, bukan hanya yang keluar dari bibir saja, dia katakan. Jadi karena mereka memang tidak beribadah dengan setengah hati, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mereka persembahkan untuk Tuhan dalam ibadah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat malaikat itu berbicara seperti itu, mereka tiba-tiba menoleh ke bangku paling belakang di gereja itu. Ternyata di sana ada seorang anak kecil yang tulus sedang menaikkan doanya kepada Tuhan dengan doa Bapa kami. Dia katakan, saudara, "Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu," dan seterusnya. Lalu malaikat itu pun berkata kepada laki-laki, dia katakan, "Engkau mendengar doa anak kecil yang di belakang gereja itu, ya, yang di bangku paling belakang itu?" Dia katakan, "Itu bisa engkau dengar karena dia dengan sungguh-sungguh menaikkan doa itu dari hatinya yang tulus," dia katakan. Lalu dengan demikian malaikat itu menutup pembicaraan mereka dengan baik. Itu yang terjadi, saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita melihat dari kisah ini bahwa sesungguhnya memang dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, Tuhan sedang menuntut keseriusan hati kita. Bukan hanya semangat di mulut kita, saudara. Bukan hanya kegairahan lahiriah yang dituntut oleh Tuhan dari kita, tetapi lebih daripada itu, ketulusan hati kita, kemurnian hati kita yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Dikatakan itulah ibadahmu yang sejati. Karena Paulus mengatakan juga, saudara, "Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ada sebuah niat yang tulus dari hati kita. Ada sebuah persembahan yang kudus yang ingin kita berikan kepada Tuhan dalam setiap ibadah kita. Maka dikatakan, itulah ibadah yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah cara beribadah saudara selama ini? Ini menjadi sebuah introspeksi dan koreksi. Apakah ibadah kita sudah didengar oleh Tuhan atau tidak? Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika ibadah kita hendak didengar oleh Tuhan, janganlah beribadah dengan yang formalitas lahiriah saja, saudaraku, yang dipoles dengan segala upaya dan cara yang menarik karena ingin mendapatkan sesuatu pujian dari manusia dalam ibadah kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beribadahlah dari hati yang tulus, beribadahlah dari hati yang murni, dari hati yang suci, dari hati yang benar. Maka sesungguhnya Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kemurnian motivasi kita beribadah, dan Tuhan ingin menerima ibadah yang kita persembahkan. Ketika itu kita naikkan dari hati kita kepada Tuhan, saudara. Mari belajar hari ini. Tuhan menginginkan apa yang kita persembahkan dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
jika kita benar-benar telah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, buatlah ibadah itu sebagai bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Buatlah ibadah kita sebagai bukti bahwa kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, paling tidak dari kehidupan kita, saudaraku. Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Beribadahlah dengan tekun, beribadahlah dengan segenap hati, beribadahlah dengan serius. Jangan hanya ingin pamor, jangan hanya mengikuti ibadah yang formalitas, formal saja, tetapi buktikan bahwa lewat ibadah kita tidak dibutuhkan ibadah yang panjang, tetapi lewat ibadah kita ingin memuliakan Tuhan, kita ingin menyenangkan hati Tuhan, kita ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan menegur umatnya dalam pembacaan kita hari ini. Tuhan berfirman, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan tidak berkenan seperti itu. Tuhan mau supaya hati kita dilihat oleh Tuhan murni, suci, dan benar. Sehingga ketika kita menaikkan doa kita didengar oleh Tuhan. Sehingga ketika kita memuji Tuhan, lihat pujian kita benar-benar berkenan kepada Tuhan. Itulah yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, bukan panjangnya ibadah yang dinilai Tuhan, tetapi murninya ibadah yang kita lakukan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara di pagi hari ini, sehingga renungan ini menjadi motivasi untuk kita selalu mengoreksi ibadah-ibadah kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa pagi hari Tuhan masih berkenan menyapa kami. Tuhan mau memurnikan ibadah kami, supaya tidak hanya yang formalitas lahiriah saja, tetapi benar-benar keluar dari hati nurani kami yang dalam, yang tulus, yang suci, yang benar di hadapan-Mu. Itu ibadah kami di hadapan Tuhan. Berkatilah umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, supaya masing-masing kami boleh mengoreksi, memperbaiki motivasi ibadah kami. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberi harapan baru oleh Tuhan, yang berduka cita dihiburkan oleh Tuhan. Hamba juga doakan umat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit saat ini. Ada begitu banyak di antara anak-anak-Mu yang mengharapkan jawaban Tuhan, uluran tangan Tuhan, jamahan Tuhan. Berkatilah mereka semua tanpa menyebut nama mereka yang Kau mengenalnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka disembuhkan pagi ini. Anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan hari ini, jawab mereka dengan kasih-Mu. Yang mencari jodoh pun diberkati, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikannya, yang menghadapi ujian-ujian saat ini. Tuhan sertai mereka dan pimpin, berkati mereka. Bahkan ada yang sedang berencana untuk melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba doakan juga Tuhan, anak-anak-Mu di pagi ini yang bersuka cita karena mereka berulang tahun, karena mereka mendapatkan rezeki, karena mereka mendapatkan berkat Tuhan yang berlimpah. Ingatkan mereka bahwa itu semua adalah anugerah-Mu. Ajar mereka untuk bersyukur ya Tuhan. Masih banyak umat Tuhan, anak-anak Tuhan di pagi ini, khususnya yang mendengarkan renungan dan doa ini, mereka mengalami pergumulan hidup yang berat, baik dalam pergumulan pribadi, rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam semua hal yang sedang dipergumulkan saat ini. Mereka mengharapkan uluran tangan Tuhan menjamah memberkati mereka. Hamba minta berkat Tuhan atas mereka pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara akan hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah semangat saudara. Itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Tetaplah semangat. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang benar saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan juga kami tetap berharap saudara bisa membantu kami juga untuk selalu men-share, membagikan renungan ini. Terima kasih kalau saudara telah bersedia membantu kami membagikan dan juga mensubscribe renungan ini, supaya kelangsungan pelayanan ini boleh berkenan, ya, tetap tampil hadir di tengah-tengah saudara setiap hari. Terima kasih untuk semua hal yang saudara buat. Tuhan memberkati saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Nongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horsa Medan,
menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.